Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali mencoba melakukan informasi terupdate seputar perkembangan Crypto Pi Network yang terbaru. Di sini kalau rekan-rekan melihat dalam saluran Twitter berkaitan dengan Project Pi Network, banyak sekali berita-berita, bahkan setiap menit, setiap detik itu banyak sekali, terutama dari kalangan komunitas ya, yang mengabarkan perkembangan seputar Crypto Pi Network Coin. Kemudian di sini dikutip daripada saluran Twitter yaitu WuPi berkaitan dengan transaksi. Nah, kita juga bisa melihat transaksi apa yang ada di dalam dompet Pi 20 miliar milik Core Team dan kemana harus berpindah. Disebutkan di sini dompet GDL3 telah membuat dua dompet utama. Yang pertama di sini ada dompet untuk komunitas GD atau GCDI 80 miliar. Yang mana di sini meliputi GB Kiki diperuntukkan bagi 60 miliar komunitas pertambangan. Jadi sekali lagi untuk dompet Core Team itu dibagi menjadi dua ya. Dan kemudian untuk alokasi Core Team mendapatkan supply sekitar 20 miliar dan 80 miliar itu untuk kalangan komunitas. Kemudian di sini untuk dompet daripada GDL3 di sini telah membuat dua dompet utama. Nah, di sini yang pertama itu adalah dompet komunitas GCDI 80 miliar. Yang mana di sini dari 80 miliar ini dibagi ya. Yang pertama itu dompet GB Kiki untuk 65 miliar komunitas pertambangan. Dan juga ada dana cadangan GDPD, pembiayaan konstruksi, acara dan juga komunitas. Kemudian 10 miliar. Nah, di sini untuk GDPP itu untuk alokasi supply sekitar 10 miliar dan untuk yang 65 miliar ini adalah untuk penambangan ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk dana cadangan likuiditas ada 5 miliar yaitu bernama dompet GP7H. Kemudian saat ini hanya dompet GB Kiki yang aktif membayar komunitas atau yang bisa rekan-rekan maksimalkan dengan cara melakukan penambangan, klik tombol petir, jeder, dan jedor. Dan yang akan dimigrasikan itu adalah dompet daripada GB Kiki. Kemudian di sini untuk kedua dompet dana tersebut masih aktif. Nah, kemudian di sini untuk alokasi Core Team yaitu adalah dompet GAOD ya, yaitu kurang lebih 20 miliar token atau koin Pi Network milik Core Team. Setelah dibagi ke dalam dua dompet berisi 2 juta Pi, ada 5 transaksi pembayaran langsung yang lain, yaitu pada tahun lalu. Tepatnya di sini Core Team itu juga membayar kurang lebih 1000 ya ke dalam dompet GALI dan juga membayar 20.000 untuk ke dalam dompet GCX2. Kemudian juga ada 10.000 ke GDIZ dan dompet GBHR memiliki dua transaksi ya, kurang lebih 20.000 dan 15.000. Dari dompet ini masuk ke dalam dompet kecil yang lain, dan dompet kecil yang lain diperdagangkan terus-menerus dari beberapa menit yang lalu hingga beberapa hari yang lalu. Jumlah transaksi berkisar beberapa lusin hingga beberapa ribu Pi per transaksi. Jadi apakah transaksi ditransfer dari Core Team ini untuk melakukan pengujian sistem atau untuk melakukan pembayaran gaji, hackathon, dan perjanjian sponsorship? Dari dompet Core Team ke dalam dompet pengguna lain berarti Pi dipastikan memiliki nilai, namun belum diketahui berapa nilai dan kita hanya bisa melakukan prediksi. Intinya di sini untuk daripada WuPi memberikan informasi berdasarkan blockchain data di dalam Pi Block Explorer ya. Dan kemudian juga disebutkan Core Team memiliki kurang lebih 20 miliar alokasi dan Core Team juga membayar beberapa Pi ya untuk melakukan semacam transaksi. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa dikunjungi nah di dalam website daripada Pi Block Explorer, kurang lebih seperti berikut ini ya. Dan 3 tahun yang lalu itu juga ada semacam create akun GAUD. Nah, di sini balance cukup banyak sekali. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi ya untuk Block Explorer yang kedua. Nah, ini untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini adalah dompet Core Team yang melakukan pembayaran kurang lebih ada 10.000, kemudian 15.000, 20.000 dan 1.000 ya. Ini terjadi pada tahun lalu.
Nah, kemudian di sini mengenai informasi dari Bupai ini juga ditanggapi daripada P-Network Times atau P-Network Up to Date ya. Nah, di sini ada perdagangan pertama dilakukan Kortim melibatkan pembelian PAPP dengan nama domain. Kemudian di sini nilainya itu 150.000 US dollar ya, yaitu sekitar 10.000 P-Network coin. Nah, ini terjadi tahun lalu dan transaksi ini dilakukan bulan Desember 2019 sampai dengan 2020 setelah melihat seluruh perkembangan ekosistem hingga Desember 2023 dan juga proyek-proyek yang akan datang. Jadi sekali lagi sudah terlihat ya bahwa transaksi yang dilakukan Kortim itu senilai 150.000 dolar ya, setara dengan 10.000 P-Network coin. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melakukan analisa demi analisa ya. Nah, termasuk juga bisa melakukan spekulasi terhadap harga daripada P-Network coin. Jadi ini cukup menarik. Kemudian di sini juga ada semacam screenshot ya, first spy trade ever made. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan Honest Blue Charts. Kemudian juga ada beberapa macam informasi ya, yaitu berkaitan dengan 150.000 US dollar di dalam transaksi yang dilakukan Kortim ya. Nah, di sini ada P-Exchange Add kurang lebih 10.000 P-Network coin senilai dengan 150.000 dolar. Dan ini untuk estimasi kalkulasi kurang lebih ya 15 ya rekan-rekan, atau rekan-rekan juga bisa menghitung sendiri untuk satu koin Pi itu berapa kalau rekan-rekan melihat transaksi yang terjadi 2019 sampai dengan Januari 2020 yang dilakukan oleh pihak Kortim. Di sini juga banyak sekali yang berkomentar pada Januari 2020 satu koin Pi itu bernilai kurang lebih 15 dolar setelah 4 tahun. Seperti setiap kripto, nilainya tidak akan pernah berkurang dari harga tersebut. Nah, di sini juga ditanggapi lagi ya oleh daripada P-Network Times. Nah, di sini mengingat kerja keras dan kemajuan selama 4 tahun, dapatkah Anda mengetahui seberapa jauh jangkauan P-Network dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki di masa depan? Nah, di sini dijawab dengan harga 4,8 miliar atau 314159 dolar. Jadi dalam waktu 4 tahun dari 15 dolar bisa menembus ke 4,8 miliar ya. Rekan-rekan bisa membayangkan perkembangan ekosistem P-Network ini hanya sebatas prediksi dan juga analisa dari kalangan komunitas. Jadi bukan informasi resmi dari Kortim ya mengenai harga dan harga. Nah, di sini sekali lagi rekan-rekan juga bisa untuk melakukan semacam analisa demi analisa agar tidak salah paham. Kemudian dengan beredarnya harga P-Network ya, tentu saja itu juga bisa memberikan peluang bagi para scammer-scammer di luaran sana yang mencoba untuk menyerok ataupun yang mencoba untuk melakukan aksi-aksi yang bersifat negatif ya. Kemudian di sini tidak ada pengumuman resmi dari Kortim, jadi harap berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak benar atau berita palsu ya, terutama berkaitan dengan P-Network yang sudah listing ke bursa dari salah satu exchange yang mungkin rekan-rekan sudah paham, yaitu daripada Atlantis Exchange yang melakukan informasi ya trading pair P terhadap USD. Ini adalah informasi scam, jadi rekan-rekan itu harus berwaspada. Sekali lagi, P-Network masih belum terdaftar di bursa manapun. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi. Sekian dan terima kasih.